Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk hadir di masjid pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Terlebih kita masih berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai, lebih Allah sukai daripada hari-hari ini. Yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita sudah berada di hari ke-6, memasuki hari ke-5 ya. Baik. Kemudian sahabat mencoba membandingkan dengan berjihad. Karena selama ini yang mereka pahami, berjihad menjadi amalan yang paling disukai oleh Allah. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu masih lebih disukai oleh Allah atau berjihad di jalan Allah? Maka kemudian Nabi menjawab pertanyaan sahabat itu dengan mengatakan, walal jihad fi sabilillah. Bahkan jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah sekalipun, masih lebih disukai oleh Allah beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita berada di dalamnya. Tetapi di ujung hadis Rasulullah mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau orang yang berjihad itu keluar dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, tetapi kemudian dia tidak kembali, artinya dia syahid di medan jihad, maka itu lebih Allah sukai daripada beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun kalau yang berjihad itu kembali dalam keadaan selamat ataupun terluka, maka beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masih lebih disukai oleh Allah dibanding berjihad itu sekalipun. Karena itu mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama ini dengan mengintensifkan amal soleh kita, baik amal soleh itu secara individu maupun secara sosial, ataupun juga amal soleh itu dilakukan dengan harta benda, dengan jiwa raga, ataupun amal soleh itu lahiriah batiniah. Ala kulli hal, semua kita mencoba
memperbanyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian tafsir Juz Amma dengan menggunakan kitab Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita masuk surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar yang umumnya diartikan dengan sungai di surga, yang merupakan pemberian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada telaganya, di mana orang-orang beriman berharap bisa minum dari telaga itu, dan kalau sudah minum maka tidak akan kehausan. Surat ini adalah surat yang terpendek di dalam Al-Quran, hanya terdiri 3 ayat saja. Memang sama dengan surat Al-Asr, 3 ayat, tetapi jumlah katanya lebih banyak surat Al-Asr, sehingga dari sisi jumlah kata maka surat Al-Kautsar lebih pendek dari surat Al-Asr. Biasanya surat ini disebut juga surat An-Nahr, karena di dalam ayat kedua ada perintah untuk menyembelih korban, wanhar. Dari kata ini kemudian surat ini juga disebut surat An-Nahr. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini Makkiyah, karena surat ini berbicara tentang ejekan orang-orang musyrik atau tokoh kaum musyrik ketika Rasulullah SAW mengalami kesedihan karena meninggalnya putra beliau Al-Qasim. Beliau sering dipanggil dengan Abul Qasim karena memang putranya ada yang bernama Al-Qasim. Dan semua putra Rasulullah yang laki-laki itu meninggal masih dalam keadaan bayi. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengejek bahwa Rasulullah abtar, Rasulullah terputus keturunannya, karena semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Maka Allah turunkan surat ini sebagai bentuk hiburan, menenangkan hati beliau bahwa bukan beliau yang abtar, tapi merekalah orang-orang musyrik itu yang abtar. Karena keturunan beliau lahir dari Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada Hasan Hussein dan seterusnya. Jadi keturunan beliau tidak terputus. Surat Al-Kautsar sebagian ulama berpendapat Madaniyah. Kalau melihat dan memahami ayat kedua, perintah sholat Idul Adha dan berkorban. Washolli li rabbika wanhar. Karena syariat Idul Adha itu terjadi di Madinah. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini atau surat ini turun setelah hijrah, turun di Madinah. Bahkan ada yang berpendapat surat ini turun 2 kali, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Wallahu a'lam. Yang pasti bahwa kebanyakan mayoritas ulama berpendapat surat ini Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Mari kita lihat makna kosakata dari ayat ini sebagaimana yang ditulis dalam kitab Aisarut Tafasir.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Ai inna rabbul izzah, sungguh Tuhan yang memiliki kemuliaan, wal jalal, wahabnaka ya nabiyana, kami telah memberikan kepadamu wahai nabi kami al kautsar, ai nahron fil jannah. Jadi di sini diartikan al-kautsar itu dengan nahron fil jannah. Walaupun ulama tafsir mengartikan al-kautsar dengan berbagai bentuk kenikmatan yang Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kata a'ta atau yu'ti dalam bahasa Arab itu memberi dalam jumlah yang sedikit. Kalau digandengkan dengan Al-Kautsar, mungkin kita akan bingung. Memberi dalam jumlah yang sedikit tapi banyak pemberiannya. Maka di antara ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad di dunia ini masih sedikit dibandingkan apa yang akan Allah berikan di kemudian hari, di akhirat kelak. Jadi inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Anda wahai Muhammad nikmat yang banyak. Walaupun disebutkan nikmat yang banyak, tetapi masih lebih banyak lagi yang akan diterima oleh Rasulullah dalam kehidupan akhirat kelak. Ini juga memberikan penjelasan bahwa orang yang memberi itu harus merasa bahwa yang diberikan itu tidak ada apa-apanya, sehingga dia tidak sombong. Sementara orang yang menerima harus merasa bahwa pemberian itu walaupun kecil tetapi hakikatnya banyak dan harus dia berterima kasih dan bersyukur kepada pemberinya. Dalam hal ini pemberi utama, pemberi yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa shalli li rabbika wanhar, ai fashkur dalika bi salatika li rabbika al mun'im alaika wahdahu wanhar lahu wahdahu. Bersyukurlah engkau wahai Muhammad dengan menegakkan ibadah salat karena Tuhanmu yang telah memberikan nikmat kepadamu, dan dialah satu-satunya yang memberikan nikmat itu. Tidak ada sekutu dalam pemberian nikmat itu, dan sembelihlah kurban juga karena Allah, karena Tuhan. Jadi dalam ayat kedua ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bersyukur dengan cara meningkatkan kualitas salatnya dan dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban, kemudian berbagi dengan orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau. Termasuk ayat ini sudah tentu berlaku bagi semuanya. Walaupun khitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi bukan berarti ayat ini hanya khusus untuk beliau. Siapa yang telah Allah berikan nikmat, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas salatnya, kemudian berbagi dengan nikmat yang Allah berikan itu. Nabi SAW suatu malam dilihat oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha salat sampai kakinya bengkak, telapak kaki beliau bengkak, sehingga ibunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Artinya sholat sampai kakinya bengkak begini. Bukankah
Anda termasuk yang sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, justru karena nikmat-nikmat itu, termasuk nikmat telah diampuninya dosa-dosa Rasulullah, aku ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Jadi Rasulullah SAW bersyukur diantaranya dengan meningkatkan kualitas sholatnya, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah, karena sholat ini menjadi amalan yang utama. Setiap hari kita melaksanakan ibadah sholat yang wajib 5 kali dan tidak terhitung sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita perbanyak, sehingga bentuk kesyukuran itu bisa diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat. Inna syani'aka ay mubghiduka, pembencimu wahai Muhammad. Huwal abtar ay al-aqal al-adzal al-munqati akibahu, dialah yang terhina, dialah yang sedikit keturunannya, dan dialah yang terputus kesudahannya atau keturunannya. Jadi bukan Nabi Muhammad yang terputus keturunannya, bukan Nabi Muhammad yang terputus nikmatnya dari Allah, tapi mereka yang mengejek itulah, yang membenci Rasulullah itulah yang terputus keturunannya, terputus nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat yang tercantum dalam kitab ini, makna kosakata yang ada. Selanjutnya kita melihat makna ayat. Qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak, di antaranya adalah sungai yang ada di surga. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya pembenci-pembencimu itulah yang terputus. Hazihil ayat as-salas muhtassa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh huwa al-mukhatab biha. 3 ayat ini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mukhatabnya, orang yang diajak untuk berkomunikasi itu adalah Rasulullah. Jadi menggunakan domir ka, anta. Wa annaha tahmilu tabi'ut ta'ziyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini berisi tentang hiburan, takziah kepada Rasulullah. Kenapa? Faqad ruya annahu lamma mata ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qasim qala Al-As bin Wa'il As-Sahmi batara Muhammad. Kenapa ini merupakan hiburan bagi Rasulullah? Karena ketika putra beliau yang bernama Al-Qasim meninggal dunia, seorang pembesar Quraisy, tokoh musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il Al-Hashami itu mengatakan batara Muhammad. Wah, Muhammad ini keturunannya sudah terputus, anak laki-lakinya sudah meninggal, sehingga dia gak mungkin lagi punya keturunan. Huwa abtar ay la akibalahu ba'dahu, dia orang yang sudah terputus keturunannya sehingga tidak ada lagi yang melanjutkannya setelah itu. Karena memang secara umum masyarakat Arab itu suka dengan anak laki-laki,
Bahkan di masa jahiliyah, kalau yang lahir itu anak perempuan, maka mereka tidak suka. Seakan-akan anak perempuan itu bencana bagi mereka. Tetapi kalau yang lahir itu laki-laki, maka mereka berbangga hati. Nah, Islam datang untuk menyebutkan bahwa apapun kehendak Allah yang lahir dari rahim seorang ibu, maka dia adalah ciptaan Allah dan punya keistimewaan masing-masing. Tidak perlu bersedih dan kecewa ketika yang lahir perempuan, dan juga tidak perlu sombong dan berbangga jika yang lahir laki-laki. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surah tahmilur rad alal as wa ta'ziyah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu turunlah ayat ini untuk menolak ejekan Al-As tadi, Al-As bin Wa'il, ya, dan menjadi hiburan, penenang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal busyra lahu wa li ummatihi bil kautsar, dan merupakan kabar gembira bagi beliau dan bagi umatnya akan Al-Kautsar, akan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Alladzi huwa nahrun fil jannah, yang mana Al-Kautsar itu diantara makna utamanya adalah sungai di surga. Hafatuhu minadz zahab, pinggirannya, tepian sungai itu terbuat dari emas. Wa majrahu alad dar wal yakut, adapun airnya mengalir dari di atas permata, di atas berlian. Wa turbatuhu atyab minal misk, aroma airnya itu lebih harum dari minyak misik, minyak paling harum, ya, biasa diterjemahkan dengan kesturi, tetapi yang dimaksud adalah parfum paling harum itu masuk kategori al-misik. Jadi aroma sungainya, airnya ternyata lebih harum dari al-misk. Wa ahla wa ma'uhu ahla minal asal, airnya kalau diminum itu lebih manis dari madu. Padahal madu manis ya, apalagi madu Sumbawa gitu. Kemudian wa abyad minas salat, lebih putih dari salju. Jadi ini gambaran sungai Al-Kautsar yang terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal kautsar yamla'ul haud alladhi fi ardati al-qiyamah, dan dari Al-Kautsar itu nanti akan membentuk telaga yang akan diperlihatkan pada hari kiamat. Wala yarudduhu illa sholihun min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak didatangi tempat itu, telaga itu, kecuali mereka orang-orang yang soleh di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar, ay khususnaka bil kautsar. Ketika Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu maksudnya kami khususkan Al-Kautsar itu untukmu wahai Rasulullah. Allazi huwa nahrun fil jannah, yang merupakan sungai di surga. Min a'zami anhariha ma'al khairil katsir, yang mana Al-Kautsar ini merupakan sungai yang terbesar di dalam surga. Di sana terdapat banyak sekali kebaikan. Allazi wahabahullahu ta'ala laka minan nubuwah wad dinil haq wa raf'udz dzikr wal maqamil mahmud, yang mana Allah juga telah memberikan kepada Anda kenabian
agama yang hak, agama yang benar, yaitu Islam. Kemudian juga Allah sebutkan, Allah tinggikan penyebutan nama Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah dalam surat Ad-Duha. Kemudian Allah tinggikan makomnya di akhirat kelak. Jadi makna Al-Kautsar itu tidak terbatas pada makna sungai. Para ahli tafsir menyebutkan bahkan sampai 16 makna kenabian termasuk Al-Kautsar. Agama Islam yang Rasulullah bawa termasuk Al-Kautsar. Keturunan beliau termasuk Al-Kautsar. Sahabat-sahabat beliau termasuk Al-Kautsar. Kemudian beliau ditinggikan namanya sampai Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan kaum mukminin seluruhnya diperintahkan bersalawat dan bersalam kepada beliau. Ini artinya namanya ditinggikan. Bahkan orang yang bakhil, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika disebut nama beliau, orang itu tidak bersalawat. Karena itu kalau saya menyebut nama Muhammad, maka di hati Bapak Ibu katakanlah Allahumma sholli wa sallim alaihi, sehingga tidak termasuk kategori yang bakhil tadi. Wa qauluhu fasholli rabbika wanhar. Kemudian firman-Nya, dan salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Ai fashkur hadzal in'am, syukurilah berbagai nikmat ini wahai Muhammad, bi an tusalliya li rabbika wahdahu, agar Anda salat hanya karena Tuhan Anda. Memang sebagai komitmen seorang muslim itu salatnya harus karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai salat seorang mukmin, kurban seorang mukmin, hidup dan matinya seorang mukmin itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menegaskan kembali agar salat kita jangan sampai bukan karena Allah. Kalau di dalam surat Al-Maun ada orang yang salat dengan riya, alladzina hum yuraun, riya dalam salatnya maupun amal-amalnya. Maka di surat Al-Kautsar ini kebalikannya, hendaklah melaksanakan salat itu karena Allah. Wala tusyrik bihi ghairahu, jangan sekutukan Allah dalam salat-salat Anda. Wa kadza an-nahar, demikian juga dengan penyembelihan. Fala tazbah li ghairihi ta'ala, jangan kalian sembelih, jangan Anda sembelih korban Anda karena selain Allah. Memang syariat atau ajaran penyembelihan itu pada setiap umat itu ada. Ada yang menyembelih untuk menolak bala, ada yang menyembelih untuk adanya kesuburan tanaman-tanamannya, ada yang menyembelih sebagai simbol persatuan suku-suku, ada yang menyembelih untuk matahari, ada yang menyembelih untuk pohon besar, penunggu pohon besar, ada yang menyembelih hewan untuk Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Nah, ayat ini menegaskan jangan sampai menyembelih hewan atau berkorban bahimatul an'am itu karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban yang merupakan amalan terbaik di hari ke-10, yaitu meneteskan darah hewan kurban. Sebelum tetesan darah itu sampai di tanah, maka rahmat dan ampunan Allah sampai kepada pengorbannya. Disinilah keutamaan ibadah kurban.
Wa fi hadza ta'lim li ummatihi, dan di dalam perintah salat dan penyembelihan ini adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal murad minas salatul Aid wan nahar al-udhiyah la mani'a min duhuli hadza fi sairi salawat wan nusuk. Apakah makna dari ayat ini adalah salat Idul Adha? Fasholli rabbika itu adalah salat Idul Adha, dan penyembelihan yang dimaksud dalam ayat ini adalah berkorban? Tidak ada larangan untuk menyebutkannya. Artinya bisa masuk. Dan secara umum semua ibadah salat, termasuk salat 5 waktu. Karena itu kalau kita buka buku-buku tafsir, fasholli rabbika itu tidak terbatas salat Idul Adha, salat Id, tetapi juga salat 5 waktu. Bahkan ada yang mengartikan dengan doa. Jadi karena sebaik-baik doa itu kan berdoa di hari ke-9, hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Kemudian besoknya sebaik-baik hari untuk melakukan ibadah terbaik, yaitu berkorban, meneteskan darah hewan kurban. Jadi makna ayat ini bisa umum, yaitu salat dan penyembelihan. Karena itu tidak halal binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan bisa juga dimaknai secara khusus bahwa makna fasholli rabbika wanhar itu adalah salat Idul Adha dan berkorban di hari raya Idul Adha. Wa qauluhu ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Kemudian firman Allah, sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad dialah yang terputus. Ai inna mubghiduka fi kulli zamanin wa makanin, sesungguhnya yang membencimu wahai Muhammad di setiap waktu dan di setiap tempat. Jadi tidak berlaku saat itu saja, tidak berlaku bagi Al-As bin Wa'il saja yang menyebut Nabi Muhammad terputus keturunannya sehingga membuat Nabi sedih, ya. Tetapi berlaku dimanapun kapanpun pembenci-pembenci Rasulullah. Jadi kita lihat dalam era modern ini banyak yang menghina, membenci Rasulullah. Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk mencegahnya. Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita membenci Rasulullah, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuliakan beliau dan kita diperintahkan untuk memuliakan beliau dan keluarganya. Sehingga ini menjadi keimanan kita kepada Rasul yang Allah turunkan sebagai penutup para nabi itu. Wa huwa al-aqallul adzal munqati an-nasal wal akib. Jadi dialah yang mengejekmu lah, yang membencimu lah, yang terhina, yang terputus keturunannya dan terputus kesudahannya. Tidak akan lagi memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang bagian kedua surat Al-Kautsar. Secara umum maknanya adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, lebih khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk dan wujud syukurnya adalah meningkatkan kualitas salat kita dan juga dengan menyembelih hewan kurban, kemudian berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Ada yang menarik dari surat Al-Kautsar ini, kalau kita cermati surat Al-Kautsar ini, jumlah katanya, jumlah kata dalam surat ini hanya 10. Kemudian pada ayat pertama jumlah huruf hijaiyahnya hanya 10. Demikian juga ayat kedua
hanya 10. Washolli li rabbika wanhar. Kemudian ayat ketiganya juga huruf hijaiyahnya jumlahnya 10. Ada yang coba menghitung ya? Ya, alif dan hamzah itu dihitung satu, dihitung sama. Jadi kalau dipisah tidak 10 ya. Tapi karena hamzah itu berdiri di atas alif, maka dihitung sama dengan alif. Nah, kemudian apa lagi? Huruf yang terbanyak yaitu huruf alif. Itu jumlahnya 10. Dan huruf yang hanya disebut sekali, tidak diulang 2 kali, huruf hijaiyahnya dalam surat itu berjumlah 10. Kemudian surat Al-Kautsar ini berakhiran huruf apa? Huruf apa? Akhir setiap ayatnya itu huruf apa? Inna a'tainakal kautsar. Huruf apa? Ra ya. Washolli li rabbika wanhar. Huruf apa? Ra juga. Inna syani'aka huwal abtar. Huruf ra. Huruf ra itu urutan nomor berapa? Coba. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Keberapa? 10 juga. Ke 10. Kemudian surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu, ada diantaranya berakhiran huruf ra. Kalau kita hitung, kita cari, ternyata yang berakhiran huruf ra dari surat yang 114 itu ada 10. Jadi ada 10 surat berakhiran ra. Ya. Kemudian apa lagi? Dan surat Al-Kautsar ini merupakan urutan ke-10 dari surat yang berakhiran ra. Nah, apa maknanya kok 10 ya? Mungkin untuk mengingatkan kita 10 Zulhijjah. Karena diantara makna perintah dalam surat Al-Kautsar ini, perintah yang kita laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah itu, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi memang dari sisi keteraturan huruf maupun ayatnya itu juga bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hidayatul ayat, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ayat ini, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayanu ikramillahi ta'ala li rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang bagaimana Allah memuliakan Rasulnya, memuliakan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya dengan memberikan banyak nikmat. Apakah nikmat itu berupa sungai di surga nanti, berupa keturunan, berupa Al-Quran, berupa agama Islam, agama yang hak, berupa kenabian, sahabat-sahabat yang selalu mendukung beliau, umatnya yang sayang kepada beliau, dan lain sebagainya, itu merupakan bagaimana Allah memuliakan Rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'kidu ahaditsil kautsar wa annahu nahrun fil jannah. Penguatan hadis-hadis yang berbicara tentang Al-Kautsar, yang makna umumnya adalah sungai di surga, bahwa benar Rasulullah akan diberi secara khusus sungai di surga. Kemudian yang ketiga, wujubul ikhlas fil ibadat kulliha, la siyama as-salat wan nahar. Wajibnya dalam beribadah, dalam beramal itu ikhlas karena Allah.
terlebih ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam berkorban. Makanya yang disebutkan dalam komitmen ayat itu, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, nusukku, kurbanku, ya. Jadi disebutkan, padahal ikhlas itu kan semua amal, tidak hanya sholat dan penyembelihan, tapi untuk menegaskan terutama ibadah sholat dan ibadah berkorban. Yang keempat, masyru'iyatud du'a ala zalim, disyariatkannya, dibolehkannya berdoa terhadap orang-orang yang zalim. Dan memang doa orang terzalimi itu tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai menzalimi orang lain. Karena ketika dia akan berdoa untuk kesengsaraan kita, bisa jadi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pelajaran, 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kautsar dalam beberapa hari, tepatnya hari Jumat. Allah perintahkan kita untuk berkorban. Para ulama menjelaskan bahwa hukum berkorban itu sunnah muakkadah. Jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat berkorban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ada sebagian ulama yang menyebutkan hukumnya wajib bagi yang mampu. Mereka mendasarkan pendapat mereka dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, ya, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan, kelapangan rizki untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dasar wajibnya berkorban bagi yang mampu, bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Karena mungkin saja di antara kaum muslimin itu rela mengeluarkan harta bendanya melebihi harga hewan kurban ketika sesuatu yang disenanginya. Musim ikan koi, beli ikan koi gitu. Musim bunga, beli bunga. Musim A, musim C beli ini. Ketika musim kurban tidak mau beli kurban. Nah, ayat ini memotivasi kita supaya kita berkorban. Kemudian cara berkorban pada masa Rasulullah, sudah sah berkorban itu dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa seseorang pada masa Rasulullah itu berkorban untuk dirinya, berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan mengikutkan keluarganya. Jadi keluarganya diikutkan untuk memperoleh pahala ibadah yang mulia ini. Tetapi bukan berarti kemudian satu keluarga urunan sekian ribu kemudian beli 1 ekor kambing. Pembiayaannya tetap dilakukan oleh seorang, yaitu mungkin kepala keluarganya. Kemudian kepala keluarga yang bernama si fulan itu menyerahkan atau menyembelih sendiri hewan kurbannya, bahwa dia niatkan itu atas dirinya dan keluarganya. Sebagaimana Rasulullah berkorban dengan 2 ekor kambing. Yang kambing pertama beliau niatkan untuk diri dan keluarganya, sedangkan kambing keduanya untuk umatnya yang mengimani Allah dan tidak menyekutukannya, dan yang mengimani risalah yang beliau bawa. Jadi siapa muslim yang beriman kepada Allah, bertauhid dan tidak menyekutukan Allah, dan percaya akan risalah Islam, sesungguhnya telah memperoleh pahala dari kurban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sudah tentu yang dimaksud bukan pembiayaan, tapi mengikut sertakan keluarga untuk memperoleh pahalanya. Jadi keluarga yang diikutkan itu bisa siapa saja, asal bagian dari keluarganya. Bahkan baik yang sudah meninggal pun bisa memperoleh pahalanya. Dalam pendapat ulama, yang berkorban itu bagi yang meninggal harus berwasiat dan bernazar. Kalau tidak berwasiat dan tidak bernazar, ya tidak perlu berkorban, karena ini perintah untuk orang yang hidup, ya. Tetapi yang meninggal bisa memperoleh pahala dengan cara apa? Keluarganya yang berkorban mengikut sertakan dirinya. Jadi bisa mengikutkan ayah ibunya yang sudah wafat, bisa mengikutkan barangkali ada anaknya yang sudah wafat, ya. Sehingga yang wafat itu pun memperoleh pahala. Nah, untuk sapi dan onta atau sapi, kerbau, kemudian onta boleh bersyarikat maksimal 7 orang. Jadi kalau kambing tidak boleh bersyarikat, tapi kalau sapi dan onta boleh bersyarikat, dan seperti halnya kambing boleh diatasnamakan pengorban dan keluarganya. Kemudian ada satu larangan bagi pengorban jika Bapak Ibu berkorban tahun ini, agar tidak memotong kuku, tidak mengambil bagian dari rambut apapun yang ada di tubuh kita, rambut kepala sampai kaki kita, ya, dalam rangka ketaatan sampai disembelihnya hewan kurban kita. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah sampai pada tingkatan haram atau tidak, setidak-tidaknya ini menjadi amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Tidak memotong kuku, tidak mengambil bagian dari rambut yang ada dalam tubuh kita atau di tubuh kita. Tetapi tidak berlaku bagi yang diikutkan. Misalnya dalam satu keluarga, pengorban utamanya adalah kepala keluarga, si fulan, mengikutkan istri dan anak-anaknya atau keluarga lainnya, maka bagi yang diikutkan tadi tidak termasuk larangan itu. Dia boleh memotong kuku dan boleh juga mengambil bagian dari rambutnya atau memotong rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita terus meningkatkan ibadah kita khususnya di 10 hari pertama Zulhijjah ini, dan puncaknya kita saksikan kaum muslimin melaksanakan ibadah kurban. Kita agungkan Allah dengan bertakbir sampai hari terakhir, hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Syariat bertakbir itu dilakukan cukup panjang sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.